Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini kita akan ngebahas tentang MPK yang dosennya Bapak Mariono ya. Jadi masih banyak yang nanya ke gue tentang ini, tugas UASnya ya, tentang proposal penelitian kuantitatif survei korelasional. Nah banyak yang nanya nih sama gue, Lang, kira-kira kalau gue mau bikin tugasnya judulnya apa ya? Lang, gimana sih cara nentuin judul? Lang, gue masih bingung nih tugasnya disuruh ngapain. Masih banyak yang nanya gue kayak gitu. Nah, di sini gue mau ngasih tahu bahwa tugas kita itu ada 3 bab. Bab pertama itu adalah pendahuluan, bab kedua itu adalah kajian teorinya, bab 3 itu adalah metodologi penelitiannya. Nah, tapi di video ini gue mau ngebahas tentang penentuan judul dan juga bab 1. Karena gue belum sempat nanya sama Pak Mariono apakah bab 2 gue udah bener atau belum. Terus juga bab 3 gue baru dapat tugasnya, jadi belum sempat gue kerjain. Dan bab 1 gue udah sempat nanya dan dia gak terlalu banyak komentar sih, paling komentar di latar belakang penelitian. Itu pun ya udah gue benerin juga gitu. Tapi gue belum nanya lagi apakah udah bener sesuai mau dia. Jadi dalam video kali ini tuh gue cuma mau jelasin konsep garis besarnya aja. Buat masalah betul atau tidaknya, kalian bisa bikin dulu terus nanya ke Pak Mariono apakah udah bener atau belum. Nah kalau misalkan udah bener, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalkan belum, coba kalian kasih komentar aja di bawah, atau kalian bisa PC gue. Kira-kira mungkin ada penjelasan gue yang salah, mungkin ada yang bisa ngebantu teman-temannya juga, biar saling bantu lah gitu, biar sama-sama bisa ngerjain tugasnya gitu. Nah, gue mulai dari awal, dari penentuan judul. Di sini judul gue adalah pengaruh himbauan untuk hidup sehat dan bersih di YouTube terhadap kepatuhan subscriber. Nah, gue dapat judul ini dari mana sih? Oke, ini gue copas dulu ya. Nah, cara gue menentukan judul biasanya adalah gue menentukan dulu variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa, populasinya siapa, baru ketemu judul. Nah, populasi ini emang sebenarnya di setiap pertemuan nggak pernah disinggung ya. Tapi populasi ini biasanya selalu ada di variabel Y. Sebagai contoh gini, kalian pasti pernah variabel Y-nya itu gini, misalkan perhatian masyarakat. Nah, perhatiannya ini adalah variabel Y-nya. Masyarakatnya ini itu adalah populasinya. Kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu dibawa pusing tentang populasinya ya. Gue udah jelasin, biasanya dia ada di variabel Y. Cuma sama Pak Mariono waktu itu gue dipecah. Jadi ya pada awalnya tuh kan gue kepatuhan subscribernya gue masukin di variabel Y. Jadi variabel Y gue itu kepatuhan subscribers tadinya. Nah terus kata Pak Mariono ini dipisah, kepatuhan, terus di sini subscribers. Alasannya dipecah karena apa? Karena nanti di bab 3 kita akan ngebahas tentang populasi. Itu teman-teman. Nah ini kan gue udah ngasih tau nih variabel Y sama populasinya. Variabel X gue apa? Variabel X gue adalah himbauan untuk hidup sehat dan bersih di YouTube. Nah, ini adalah variabel X gue yang pertama gue tentuin. Habis itu gue menentukan variabel Y. Setelah itu gue menentukan populasinya. Nah, sebagai contoh juga, kalian bisa juga nggak harus tentang himbauan untuk hidup sehat dan bersih di YouTube, nggak harus di YouTube juga. Kepatuhan harus subscribers gitu nggak juga. Terserah kalian mau bikin apa. Yang penting variabel X itu adalah variabel bebas. Jadi dia adalah variabel bebas. Variabel bebas ini terserah kalian mau kayak gimana. Terserah mau kayak gimana. Sedangkan variabel Y ini adalah variabel yang terikat. Harus berhubungan dengan variabel X-nya. Nah, gue jelasin nih. Variabel X gue itu bebas, himbauan untuk hidup sehat dan bersih di YouTube gitu. Ya terserah gue dong, maksudnya kayak gue mau ngebahas apa gitu di sini. Yang mau gue bahas adalah himbauan untuk hidup sehat dan bersih ini, ya kan? Nah, variabel Y-nya adalah kepatuhan.
kepatuhannya siapa? Kepatuhannya subscribers. Nah, kepatuhan ini kan ibaratnya kepatuhan terhadap apa? Kepatuhan terhadap himbauan untuk hidup sehat dan bersih ini. Apakah para subscriber ini mau mengikuti himbauan untuk hidup sehat dan bersih yang ada di YouTube tersebut? Seperti itu, teman-teman. Gua kasih contoh lagi, misalkan gini. Iklan cuci tangan dengan sabun Lifebuoy di TV gitu. Nah, di sini kalian bisa pakai kepatuhan juga, atau kalian bisa menggunakan perilaku. Populasinya siapa? Misalkan remaja. Atau kalian juga bisa menggunakan masyarakat. Nah, judulnya jadi pengaruh, bisa dampak, terpaan, iklan cuci tangan dengan sabun Lifebuoy di TV terhadap kepatuhan atau perilaku remaja ataupun masyarakat. Terserah kalian mau pakai yang mana gitu. Nah, ini jadi sebuah judul gitu. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ada yang masih mau nanya-nanya, bisa WA gua, bisa japri gua tentang ini gitu loh. Tapi ya gue berharapnya kalian udah ngerti gimana penentuan variabel X, gimana penentuan variabel Y, gimana penentuan populasi. Nah, penjelasan lagi buat variabel X. Kenapa di sini gue menuliskan ada YouTube, ada TV? Karena ya media penyampaiannya harus spesifik. Kalau kalian cuma misalnya iklan cuci tangan dengan sabun Lifebuoy, iklannya di mana? Kan iklannya bisa ada di TV, bisa ada di YouTube, bisa ada di Facebook, bisa ada di Twitter. Video-video iklan gitu kan banyak gitu loh, nggak cuma di satu media doang. Kalau kalian medianya sebanyak itu akan membuat kalian rumit untuk mencari sampelnya kayak gitu. Jadi pastiin medianya ada. Syukur-syukur kalau misalkan di TV nih kalian bisa memberikan spesifik channel yang misalkan SCTV gitu. Jadi misalkan SCTV gitu bisa. Atau mungkin di YouTube kalian bisa menentukan channelnya gitu, misalkan TNM channel gitu, atau mungkin channelnya siapa lah pokoknya. Nah, syukur-syukur kalau kalian bisa menentukan channelnya gitu, itu jadi lebih spesifik dan lebih enak buat penelitiannya nanti kayak gitu teman-teman ya. Jadi untuk urusan penentuan judul, kalian harus tentuin dulu variabel X-nya seperti apa, variabel Y-nya seperti apa, dan populasinya siapa, baru kebentuk judul. Nah, berikutnya setelah penentuan judul, jangan lupa ya bikin cover. Nah, kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan ini ada latar belakang, ada rumusan, ada tujuan, dan ada signifikansi. Nah, gue akan jelasin dulu dari bagian latar belakang. Nah, jadi sebelumnya latar belakang gue itu panjang banget. Gue ngebahas tentang COVID awal mulanya dari mana, terus penyebarannya sampai ke Indonesia gimana. Tapi ternyata sebenarnya itu nggak penting teman-teman. Jadi nggak perlu terlalu panjang lebar, menurut Pak Mariono ya. Nah, di sini kalian bisa lihat gue ngebahas pandemi COVID itu cuma di 2 kalimat pertama. Pandemi COVID-19 merupakan hal luar biasa yang terjadi di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini menyebar ke seluruh Indonesia dengan cepat dan menyebabkan banyak dari warga Indonesia terjangkit virus corona gitu. Nah, udah cuma sampai situ doang. Sisanya gue ngebahas tentang sisa dari paragraf ini gue ngebahas tentang hidup sehat dan bersih. Untuk mencegah terjangkit dari virus corona, masyarakat diimbau oleh pemerintah untuk membiasakan diri hidup sehat dan bersih. Ini gue kebalik. Sehat dan bersih, seperti mencuci tangan dengan sabun setiap habis berpergian ataupun berkontak fisik ataupun setelah berkontak fisik. Terus berjemur di pagi hari, berolahraga, dan makan makanan yang bergizi tinggi. Nah, berikutnya paragraf kedua gue ngebahas terkait himbauannya. Himbauan, sifat dari himbauannya kan persuasif. Ya udah gue tulis aja himbauan ini bersifat persuasif dan bukan hanya pemerintah sekarang yang menghimbau masyarakat untuk memiliki pola hidup sehat dan bersih. Nah, tapi juga banyak tokoh-tokoh ternama di Indonesia ataupun influencer yang aktif di media sosial ataupun media baru seperti YouTube. Nah, YouTube di sini gue senggol.
gue singgung. Karena apa ya? Karena gue menggunakan media YouTube di sini. Jadi di sini pun juga di paragraf ketiga gue menyinggung YouTube gitu. Di paragraf ketiga ini gue ngebahas tentang dunia per YouTubean gitu. Himbauan-himbauan untuk hidup sehat dan bersih ini ya kan salah satu ditemukan di berbagai media, salah satunya YouTube. YouTube merupakan salah satu media yang sering digunakan oleh banyak kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Terus para pengikutnya disebut subscriber. Biasanya para subscriber ini menyukai bahkan memperhatikan dengan seksama video yang ada di channel yang mereka subscribe. Nah, pada paragraf terakhir, ini kalian nggak harus 3 paragraf ya, bisa 4, bisa 5, terserah kalian gitu. Tergantung pembahasan kalian nanti gimana. Nah, pada paragraf terakhir gue selalu ngebahas tentang pada penelitian kali ini penulis akan meneliti pengaruh dari, terus masukin nih judul dulu, himbauan yang diberikan kepada masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Sehat dan bersih, bersih dan sehat. Kebalik terus gue nulisnya dah. Nah, ya udah tuh, pokoknya itu dah. Hidup sehat dan bersih melalui media YouTube terhadap kepatuhan subscriber. Kayak gitu teman-teman. Nah, pokoknya untuk latar belakang ini gue udah dikoreksi sama Pak Mariono, udah gue benerin, tapi belum gue tanya lagi maksudnya hasil koreksian gue tuh udah bener apa belum gitu. Jadi ya karena gue bilang kayak yang di awal, gue cuma memberikan contoh gambaran secara umumnya aja. Nanti kalian bentuk sendiri, buat sendiri, dan tanyain ke Pak Mariono apakah punya kalian itu udah bener. Karena gue di sini nggak punya wewenang untuk mengatakan punya kalian bener atau enggak. Kalau kalian nanya ke gue lewat PC gitu kan, kalian nge-PC gue, ya gue paling cuma bilang, ya coba aja lu tanya ke Pak Mariono. Paling gue cuma ngasih komentar dikit tentang punya lu. Gue nggak bisa terlalu banyak berkomentar karena ya gue bukan dosennya gitu. Nah, masuk ke bagian rumusan masalah. Nah, rumusan masalah gue di sini ada 2, tapi tidak menutup kemungkinan rumusan masalah kalian cuma 1, atau mungkin sama 2, atau mungkin 3, 4, 5 gitu, nggak menutup kemungkinan kok. Jadi nggak harus sama jumlah rumusan masalahnya. Nah, gue biasanya nulisnya gini, rumusan masalah pada penelitian ini antara lain. Nah, ini himbauan hidup bersih dan sehat ini, hidup sehat dan bersih, maksud gue hidup sehat dan bersih. Ini tuh apa? Judul. Jadi sebenarnya pengaruh himbauan ini tuh judul gitu. Nah, yang kedua ini gue ngebahas tentang efektivitas gitu. Apakah efektif gitu. Jadi ya yang gue bahas cuma itu doang. Tuh lihat judul. Pengaruh himbauan untuk hidup sehat dan bersih di YouTube terhadap kepatuhan subscribers. Lihat kan rumusan masalah gue nomor 1 yaitu sama kayak judul. Nah, yang kedua ini gue ngebahas tentang efektivitas kayak gitu. Karena emang mau gue teliti juga efektivitasnya. Terserah kalian, bisa cuma 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu. Itu tergantung kalian nanti apa yang mau diteliti. Nah, untuk tujuan penelitian, sebenarnya tujuan penelitian itu adalah rumusan masalah yang dibuat menjadi sebuah kalimat gitu. Jadi kan di sini gue ada 2 nih, pengaruh dan efektivitas. Sisanya sama, himbauan hidup sehat dan bersih. Himbauan hidup sehat dan bersih. Hidup sehat dan bersih lang. Nah, di sini gue nulis nih, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan efektivitas. Pengaruh dan efektivitas himbauan hidup sehat dan bersih di YouTube terhadap kepatuhan subscribers. Nah, udah gini doang tujuan penelitian tuh penulisannya. Jadi tujuan penelitian itu sama aja kayak rumusan masalah sebenarnya. Nah, kita masuk ke poin yang banyak banget ditanyain sama orang-orang, signifikansi penelitian. Gua nggak ngerti lang caranya bikin signifikansi penelitian tuh gimana. Oke, kalau lu lihat jurnal lain, lu lihat segala macam jurnal, lu lihat segala macam penelitian, signifikansi penelitian itu sebenarnya ini. Nah, manfaat penelitian. Signifikansi penelitian itu sebenarnya pada dasarnya adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat ini terbagi jadi 2. Ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Nah, gue akan jelasin dari manfaat praktis dulu. Karena manfaat praktis ini lebih simpel buat gue jelasin. Jadi, gue menulis bahwa manfaat praktisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan pengaruh dan efektivitas himbauan melalui media YouTube terhadap kepatuhan subscribers. Kenapa di sini gue tidak menulis himbauan hidup sehat dan bersih gitu? Alasannya adalah karena
himbauan sehat dan bersih itu adalah himbauan yang udah gue spesifikasi. Tapi di sini gue membahas tentang apakah untuk menghimbau orang banyak melalui media YouTube, ya kan, menghimbau orang banyak melalui media YouTube, apakah berpengaruh besar dan efektif gitu. Nah, dengan cara apa ya? Gue meneliti tentang himbauan untuk hidup sehat dan bersih di media YouTube gitu. Nah, serta dapat memberikan kontribusi potensial kepada para pembaca mengenai pengaruh dan efektivitas menghimbau melalui media YouTube terhadap kepatuhan subscribers. Nah, yang kalimat kedua ini memberikan kontribusi potensial kepada para pembaca. Jadi gini, misalkan kalian membaca penelitian gue, terus kalian udah lihat hasil penelitiannya, terus kalian berpikir bahwa oh, ternyata menghimbau orang-orang lewat media YouTube itu memberikan pengaruh yang besar ya, memberikan dampak yang besar ya. Oh, ternyata menghimbau masyarakat melalui YouTube itu efektif ya. Nah, jadi kalian mempunyai kontribusi potensial untuk menghimbau masyarakat melalui media YouTube kayak gitu. Nah, itu untuk manfaat praktis. Nah, sekarang untuk manfaat teoritisnya. Jadi gini, untuk manfaat teoritis ini gue jelasin di sini. Nah, untuk signifikansi atau manfaat teoritis, yang pertama kalian harus perhatikan adalah teori apa yang kalian pakai sebagai dasar penelitian. Nah, dalam kasus ini gue pakai teori SOR kan. Nah, setelah kalian mendapatkan teorinya gitu, dan nggak harus cuma satu teori, kalian bisa misalnya menggunakan teori SOR plus teori SR gitu misalnya, bisa aja, atau ditambah teori apapun gitu yang kalian tahu. Karena gue pakai teori SOR karena menurut gue ya cocok gitu. Nah, di sini gue tulis lah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya bidang komunikasi massa. Kenapa di sini gue bilang memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya bidang komunikasi massa? Kalau kalian tahu, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada publik banyak melalui sebuah media. Nah, himbauan untuk hidup sehat dan bersih melalui YouTube ini menurut gue adalah sebuah contoh dari komunikasi massa kayak gitu, teman-teman. Dan karena kita kuliah di bidang ilmu komunikasi, jadi ya gue tulis bagi pengembangan ilmu komunikasi khususnya bidang komunikasi massa, karena kita meneliti tentang komunikasi gitu. Nah, di sini gue menjelaskan teori yang digunakan adalah teori SOR, dan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi baru kepada teori SOR. Nah, kenapa gue bilang deskripsi baru? Karena gini, teori itu semakin diteliti, semakin menemukan deskripsi baru. Itulah kenapa kalau kalian nyari deskripsi teori SOR di internet, itu pasti bejibun banyaknya. Ya kan? Ada menurut ahli ini, menurut ahli ini, menurut ahli ini, menurut buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Itu pasti banyak banget. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena teori SOR-nya ini selalu dikaji, selalu diuji. Nah, setelah hasil pengujian biasanya akan muncul deskripsi baru. Tapi ingat, di sini gue ada kalimat diharapkan dapat memberikan deskripsi baru kepada teori SOR. Ya kalau nggak dapat, ya nggak apa-apa gitu. Orang cuma diharapkan doang kok. Nah, masuk ke berikutnya, penelitian ini menitik beratkan pada konten YouTube sebagai media digital yang berperan penting dalam penyebarluasan himbauan kepada masyarakat. Kenapa gue bilang penelitian ini menitik beratkan pada konten YouTube? Ya karena ya emang yang gue teliti konten YouTube-nya gitu. Sebagai media digital yang berperan penting dalam penyebarluasan himbauan kepada masyarakat. Nah, di sini masyarakat di sini yang gue maksud adalah para subscribers. Nah, penelitian mengenai pengaruh himbauan melalui media digital diharapkan menjadi usaha pengembangan dan pemanfaatan media digital di masa mendatang. Kayak gitu. Jadi kalau yang kalimat yang terakhir ini ya emang gue ngarang aja gitu, biar kelihatan bagus aja gitu tentang signifikansi teoritis saya. Cuma ya gue nggak dikomentarin tentang ini gitu loh. Jadi ya insya Allah aja benar gitu.
Nah, jadi itu pembahasan tentang bab 1. Nah, sekali lagi gue ingetin sama teman-teman semua, ini cuma gambaran secara umum. Ini bukan pasti bener, enggak. Jadi tolong setelah kalian buat, kalian tentukan judul kalian buat latar belakangnya, rumusan, tujuan, signifikansi. Nah, tolong dengan amat sangat kalian tanya ke Pak Mariono. Boleh nanya gue, tapi jangan berharap bahwa gue bisa menentukan apakah punya lu udah bener atau belum gitu. Gue paling cuma ngasih masukan, ini mendingan gini, ini mendingan gini, ini mendingan gini. Tapi untuk masalah salah atau betulnya, kurang atau lebihnya, itu dari Pak Mariono-nya langsung. Jadi ini pembahasan tentang penentuan judul dan juga bab 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang belum jelas bisa tanya gue di PC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.